Tamu-tamu Allah. Insya Allah. Allah Akbar. Masya Allah, masih ingat ya. Alhamdulillah barusan kita simak bersama-sama materi sesi pertama, yaitu dengan judul Kelahiran Cahaya, bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan, dan pada waktu itu betapa indahnya langit kota Makkah pada waktu itu, semuanya takjub, semuanya terheran-heran, malam itu sangat berbeda dengan malam-malam yang biasanya. Dan seperti itulah tadi kita menikmati bersama, kita ikuti bersama, dan semoga dengan tadi apa istilahnya, cuplikan cerita yang bisa Ustadz Hatta sampaikan menambah kita, niat kita untuk senantiasa ingin merindukan bisa hadir di Makkah Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga nampak ya betapa pintu gerbang masuk kota Mekah yang pada awalnya ternyata seperti tadi ya, hanya tumpukan batu. Sekarang kalau ayah bunda perhatikan mungkin di tayangan televisi sudah menjadi lebih megah, luar biasa. Dan masih ada lagi tempat-tempat yang luar biasa di sana yang insya Allah nanti bersama ISH Tour Travel Haji Umroh akan bisa ayah bunda sekalian untuk ke sana. Karena beberapa waktu lalu Ustadz Muhammad Hatta bersama owner ISH juga sudah mensurvei beberapa tempat, dan nanti insya Allah akan menjadi paket umroh tersebut ya, ada 40 titik lokasi yang bisa ayah bunda sekalian kunjungi, datangi, dan tadaburi tempat-tempat bersejarah berikut. Dan ya, ini adalah saatnya semoga menjadi awal ayah bunda sekalian untuk bisa hadir dalam umroh Sirah Nabawiyah yang insya Allah nanti akan penuh berkah sekali. Itu ada voucher ya yang akan kita bagikan sebelum nanti kita masuk ke acara yang selanjutnya. Voucher ini sebelumnya saya sampaikan tidak bisa diuangkan gitu ya. Jadi mohon maaf jika nanti menerimanya ya. Insya Allah percayai, yakini itu sebagai isyarat panggilan dari Allah untuk ayah bunda sekalian bisa hadir di Baitullah ya. Jadi mohon maaf tidak bisa diuangkan. Dan yang pertama nanti akan banyak ada voucher ya. Yang pertama nanti akan ada kita bagikan terlebih dahulu 10 voucher senilai Rp500.000. Dan insya Allah ini sudah dibantu oleh panitia ya untuk siapa-siapa saja yang mendapatkannya ya. Nanti akan ada kategori peserta yang datang awal dan lain sebagainya ya. Yang jelas sebelumnya ingin kita sampaikan juga aturan untuk penerima undian atau voucher ini. Yang pertama, hadiah tidak bisa diuangkan tadi ya. Yang kedua, hadiah di luar biaya perlengkapan atau alat-alat yang seperti ayah bunda lihat di depan. Jadi di luar perlengkapan. Kemudian hadiah voucher ini juga di luar biaya vaksin meningitis dan juga paspor. Jadi selain itu semua itu sudah bisa terpotong dengan voucher yang akan didapatkan sampai nanti di akhir acara. Kemudian peraturan yang ketiga, hadiah akan dikenai pajak final 20%. Serta yang terakhir, jadwal pemberangkatan pemenang akan diinfokan 6 bulan sebelumnya oleh kantor ISH cabang Kediri. Jadi para pemenang ini yang mendapatkan voucher kapan nanti akan berangkat umrohnya akan diinformasikan 6 bulan sebelum pemberangkatan. Dan insya Allah yang mendapatkan voucher ini nanti akan berangkat bersama-sama angkatan pertama rombongan yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, akan kami sampaikan, silahkan juga sambil berdoa ya. Semoga Anda yang beruntung untuk mendapatkan voucher ini dan insya Allah bisa diundang Allah di Baitullah. Yang pertama barangkali ada yang hari ini sedang berulang tahun atau milad ya. Silahkan boleh angkat tangan, maju ke depan, ditunjukkan tanda pengenalnya. Ada yang hari ini berulang tahun? Kemarin? Tanggal berapa Pak? Oh udah 18. Bapaknya? 25 Mei, hari ini. Kemarin ya, kemarin ya. Ada yang lain yang hari ini? 26? Gak ada.
Ya sudah, kategori ulang tahun kita lewati ya. Selanjutnya kami umumkan yang berhak mendapatkan voucher pertama Rp500.000, yaitu peserta yang hadir paling awal, yang sudah datang di lokasi ini sejak pagi tadi, yaitu selamat kepada Ibu Nurul Khalifah dari Majelis Taklim Chandra Kirana Kediri. Silakan kepada Ibu Nurul, kami persilahkan untuk maju ke depan. Ya, Masya Allah, selamat Bunda Nurul Khalifah yang sudah datang sejak pagi tadi. Selamat Bunda. Ya, lihat ke kamera dulu ya. Ya, silakan kamera. Lihat ke sana. Sudah? Terima kasih. Bunda Nurul tadi berangkat jam berapa? Kok bisa jadi yang paling awal? Jam 7. Jam 7 sampai sini gitu ya. Masya Allah ya, selamat atas niatan dan semangat Bunda datang paling awal. Akhirnya Allah memberikan kesempatan undangan umroh ini untuk bisa di Baitullah. Amin ya. Selamat Bunda, bisa kembali. Ya. Dan selanjutnya masih dari yang akhwat ya, yang tadi juga datang pertama, yang kedua berarti ya, yang datang awal ya. Yang kedua adalah selamat kami sampaikan kepada Bunda Mudawaroh dari Keras Kediri. Bunda Mudawaroh, selamat, silakan maju ke depan. Alhamdulillah datang dari awal perjuangannya akhirnya bisa mendapatkan hadiah voucher untuk umroh bersama ISH Tour and Travel. Oh masih di belakang, baik ya. Ya nanti setelah kembali kami persilahkan untuk ke depan ya. Selanjutnya ini dari bapak-bapak ya. Tadi yang datang pertama, datang awal dari Ikhwan, yaitu selamat kepada Bapak Sunarno dari Pocanan. Pak Sunarno monggo Bapak. Masya Allah ya, beliau tadi datang paling awal. Iya, selamat Bapak ya. Dari Pocanan Pak ya. Masya Allah. Bisa lihat ke kamera dulu. Ya. Sudah? Pak Sunarno ngapunten, sak punika yuswa pinten Bapak umurnya? 82. 82, Masya Allah. Bapak pengen berangkat umroh Pak? Kenapa? Belum pernah umroh ya? Ya insya Allah pengen berangkat ya Pak? Iya. Ya, insya Allah doa beliau selama ini di usia 82 dengan perjuangan dan niat ikhlas beliau hadir di acara ini, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa nanti berikhtiar lagi bisa berangkat bersama ISH Tour and Travel untuk umroh Pak. Silahkan bisa ke sana dulu, kami sampaikan terima kasih dan selamat Bapak Sunarno di usianya yang ke-82 beliau mendapatkan voucher. Dan semoga nanti Allah ijabah untuk segera datang sampai ke Baitullah. Yang selanjutnya yang juga datang awal, ini Bapak atau Ibu? Oh Ibu ya. Baik, yang datang yang awal, jadi ada 4 orang gitu ya. Yang tadi nomor urut 1 sampai dengan 4 ternyata seperti itu. Dan kebetulan ini yang nomor 4 juga ibu-ibu lagi ya. Selamat kami sampaikan atas datangnya yang paling awal dan berhak untuk voucher berangkat umroh bersama ISH kepada Ibu Husnul dari Dono Sragi. Ya. Bapak? Oh Bapak, punten. Oh Pak Husnul, Masya Allah. Ya Bapak, selamat. Ini Ibu Mudawaroh tadi ya. Oke. Silahkan Bu Mudawaroh tadi yang masih di belakang ya. Ya bisa foto dulu.
Berikut adalah 4 tamu kita, sahabat kita yang hadir dalam acara hari ini di awal pagi tadi sehingga berhak oleh panitia untuk diberikan voucher umroh sebesar Rp500.000. Jangan khawatir yang lainnya, untuk voucher Rp500.000 masih ada 6 lagi ya, karena jumlah voucher ada 10 gitu ya. Jadi insya Allah masih ada kesempatan lagi dan langsung kita sampaikan ya. Jadi voucher 500.000 sejumlah 10 voucher kami sampaikan di sesi kali ini semuanya ya. Yang kedua adalah kami sampaikan pada yang berhak menerimanya, yaitu ini 2 laki-laki 2 perempuan ya. 2 laki-laki 2 ikhwan 2 akhwat yang rumahnya atau yang datang paling jauh boleh angkat tangan. Ya, Mbak yang di belakang dari mana, Mbak? Dari Pare. Ada yang lebih jauh lagi, sebentar. Tarokan ya, ujung barat. Bapak dari mana, Bapak? Galek. Masya Allah, berangkat dari Galek pagi ini, Pak ya. Bojonegoro. Panitia, saya boleh dibantu? Ya, Bojonegoro. Ada lebih jauh lagi. Bunda tapi tidak domisili di sini, memang hari ini berangkat dari Bojonegoro. Di mana? Oh, di Pondok Kedunglo. Bagaimana panitia? Oh, yang langsung, maaf Bunda, yang langsung pagi ini berangkat dari rumahnya terjauh. Dari mana Bunda? Dari Nganjuk, ya luar kabupaten ya. Ibunda? Puncu ya, Kediri paling timur. Bunda mana? Butuh Sukoharjo. Iya, panitia saya boleh dibantu? Berarti yang pertama paling jauh Nganjuk ya. Kandangan sama Puncu jauh? Kandangan. Oh ya, silakan panitia bisa dibantu saya dari Trenggalek tadi untuk maju ke depan. Laki-laki dari Trenggalek, silakan maju ke depan. Hanya 2 saja. Iya, yang putri, mohon teman-teman panitia untuk dibantu. Ngawi, ada Ngawi. Mana? Tahu gitu berangkat dari rumah Bunda ya. Ya, alhamdulillah sudah ada 2 laki-laki dari Trenggalek. Untuk yang Bunda berarti tadi Nganjuk sama Ngawi, ada Ngawi. Berangkat pagi dari Ngawi. Masya Allah, silahkan depan Bunda. Jauh sekali ya. Berangkat dari sahur tadi berarti ya. Sama satu lagi berarti yang dari Nganjuk ya, benar? Ya, silahkan maju ke depan. Dengan Bapak siapa Bapak namanya? Muhammad Mujahidin. Bapak Muhammad Mujahidin. Oh, bapaknya mboten? Yang ini? Anu ganti yang Pak Siono yang mau berangkat umroh. Oh, Masya Allah. Pak Mujahidin Trenggaleknya mana Pak? Ngantru RT 4 RW 2. Masya Allah. Jauh-jauh dari Trenggalek. Tahu acara hari ini informasinya dari mana Pak? Dari Ustadz Hatta. Ustadz Hatta ya, Masya Allah, rutin mengikuti kajian Ustadz Hatta. Akhirnya teman lama banget. Oh, Ustadz Hatta teman lama banget ya. Betul Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini berkat informasi yang beliau sebarkan akhirnya Masya Allah. Ya, dari Ngantru. 2005 saya ngadakan acara ESQ di sini pertama kali di Lotus. Beliau ini derek. Tahun 2005, berarti 13 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Nah. Alhamdulillah, selamat Pak Mujahidin. Sebelahnya dengan Bapak Seno. Bapak Seno dari juga. Temannya juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya ketika ada seruan kebaikan, kajian-kajian, upayakan ngajak temen gitu ya. Jangan berangkat sendiri gitu ya. Tetangga kita, saudara kita ajak semua. Minimal keluarga kita ya. Selamat buat bapak-bapak dari Trenggalek, Bapak Seno dan Bapak Mujahidin
berhak atas voucher umroh senilai Rp500.000. Semoga bermanfaat. Dan yang kedua ya dengan Bunda. Oh. Oh ya. Ya. Ya, Bunda yang dari Ngawi dan Nganjuk ya. Oh gitu, mohon maaf informasi dari panitia ternyata ada yang dari Sidoarjo juga Bunda. Mohon maaf sekali Bunda. Iya, jadi masih di belakang ya, ada dari Ngawi dan Sidoarjo yang paling jauh. Selamat Bunda, semoga. Oh sebelah sana, ya. Yang dari Sidoarjo tadi mana? Oh silakan bisa ke depan Mas. Ya, data yang dihimpun oleh panitia ya, ternyata sudah ada informasi yang masuk ketika pendaftaran. Ya, selamat ya dari Trenggalek, Ngawi, Sidoarjo yang hari ini datang. Iya. Ya. Yang masih satu lagi berarti. Oh itu, ya. Baik. Dengan Mas siapa namanya? Denny. Mas Denny dari Sidoarjo. Sendirian berangkat? Masya Allah. Baik, hadirin sekalian, inilah para pemenang di sesi pertama pembagian voucher kita sebesar Rp500.000. Masih 2? Oh iya betul. Mohon maaf, ternyata masih 2 lagi ya. Yang kita umumkan lagi yaitu peserta yang paling, wah ini tulisannya paling tua, saya bacanya nggak enak, paling senior gitu ya. Paling sepuh, yang paling sepuh, yang paling senior, silahkan 2 orang, 1 putra, 1 putri, atau yang paling sepuh di antara semuanya, yang paling sepuh gitu ya. Silahkan, ada yang kok merasa ya, ada yang mau jujur, nggak apa-apa, Anda menunjukkan semangat Anda yang luar biasa. Kapanpun usia kita berhak untuk bermimpi, berdoa, berikhtiar untuk sampai ke Baitullah. Bunda, usia berapa Bunda? 61. Dengan Bunda siapa namanya? Bunda Sulastri, 61, ngapunten. Ada yang lebih dari usia 61? 65. Hanya 2 orang saja ya, ngapunten. Bunda berapa Bunda? 68. Ini berarti nanti dilihat dari tanda KTP-nya ya, biar kita tahu ya. Nggih, bawa KTP Bunda nggih, yang 68 tadi. Monggo bisa ke depan. Bapak ada? Muda-muda semua Bapak ini. Nggih, Bapak yuswa pinten? 64. Nggih, dari yang kakung 64, ada yang lebih lagi? Nggih, yang di belakang 66. Pak, usianya ya 62 ya. Kalau Bapak usianya 62 juga. Bapak tadi berapa? 66 nggih. Iya, Bapak silakan. Tidak ada lagi yang lain? Jadi Bunda tadi yang 68 sama Bapak monggo maju ke depan. Ya. Wujud apresiasi dari ISH Tour Haji dan Umroh kepada peserta yang berusia sepuh ya, yang lebih senior, alhamdulillah mendapatkan voucher. Iya. Monggo Bapak. Selamat dengan Bapak Sin. Pak Didik Haryanto. Dalamnya pundi Pak Didik? Muning ya. Selamat Pak Didik, monggo dipegang dulu. Iya. Masih berapa lagi? Oh sudah. Iya. Baik, demikianlah para pemenang voucher 500.000 umroh bersama ISH Tour dan Travel. Ayah bunda yang lain yang belum mendapatkan, jangan khawatir, nanti masih ada voucher 1 juta dan 2 juta serta grand prize umroh gratis
dari ISH ya. Jadi ikuti terus acara ini sampai selesai, dan informasi bagi para pemenang voucher nanti silahkan menyetorkan data dirinya kepada panitia yang ada di depan selesai acara ya. Jadi nanti silahkan, kita akan mendata, nanti akan diinformasikan lebih lengkapnya oleh panitia yang ada di depan. Baik, sudah dokumentasinya? Baik ya, terima kasih, selamat, bisa kembali, tepuk tangan buat kita semuanya. Masya Allah. Semoga nanti terwujud, terlaksana dengan izin Allah, kita bersama-sama kembali memperlengkap kawasan kita langsung di Makkah Mukarramah dan juga tempat-tempat lainnya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai materi sesi yang kedua. Sebelumnya saya bisa mohon panitia untuk menyalakan lampunya lagi, karena kita akan bergerak-gerak lagi biar tidak ngantuk. Ya, selanjutnya nanti akan ada materi sesi yang kedua yang berjudul dari penggembala, dari penggembala hingga purnama Madinah. Adalah cerita Rasulullah SAW mulai beliau berusia anak-anak sampai nanti dewasa. Nah, ini nanti akan kita ikuti mulai pukul setelah ini ya, sampai dengan selesai jam 10.45 ya. Jadi kami sampaikan sebelum dimulai, barangkali ada yang ingin ke belakang ke kamar mandi dulu, kami persilahkan ya, bergantian, nanti biar bisa tetap mengikutinya dengan nikmat ya, dengan bisa sangat seru sekali. Nah, sebelum dimulai lagi ya, biar kemudian tetap fokus, tetap konsentrasi, karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya pengen ayah bunda semua dalam hitungan ketiga berdiri. 1, 2, 3. Iya, berdiri semua. Ya, biar sehat ya, biar kakinya yang kesemutan bisa lancar lagi peredaran darahnya. Ngapain sih Mas disuruh berdiri ya? Ya, semua sudah berdiri? Ada yang masih duduk? Yang masih duduk saya doakan cepat berdiri. Ya. Nah, sudah berdiri, saya kasih kesempatan ya ayah bunda nanti setelah hitungan ketiga semuanya melihat ke kanan dan ke kiri gitu ya. Tujuannya kenapa? Saya pengen menghidupkan mood ayah bunda lagi, biar moodnya positif lagi, biar semangat lagi ya. Menghadap ke kanan dan ke kiri, ke wajah temennya sambil tunjukkan ekspresi Anda seakan-akan Anda bertemu dengan sahabat baik Anda yang sudah lama sekali gak ketemu. Kayak Ustadz Hatta bersama Ustadz tadi ya dari Trenggalek. Jadi tunjukkan ekspresi itu ya dengan cara apapun yang Anda inginkan ya. Misalkan, ya Allah apa kabar sampean Mas? Dirangkul, dipeluk begitu ya. Dipukuli, ya jangan sakit ya. Pokoknya tunjukkan ekspresi seakan-akan Anda ketemu konco sing cuy gitu ya. Sudah lama nggak ketemu dan teman baik Anda sekali gitu ya. Siap? Siap? Hitungan ketiga ya. Nanti ekspresi yang terbagus akan masuk TV nanti ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Mana ekspresinya? Ayo ayah, jangan mau kelihatan. Jangan mau ketinggalan sama bunda. Ayo. Peluk, ganti yang sebelah kiri, ganti sebelah kiri. Iya, jabat tangannya ya. Apa kabar? Ya, Masya Allah, kemana aja ya. Ganti belakangnya, depan dan belakangnya. Jabat tangannya, rangkul, peluk. Sampai lungset semua ya jilbabnya ya. Iya, luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan boleh duduk kembali. Sudah seneng ya? Iya, yang di belakang ada yang bilang, Mas padahal aku ra kenal dia siapa ya. Sok kenal aja. Kesempatan kalau masih ada di sebelah kanan kiri depan belakang Anda kok belum kenal ya, mumpung di majelis yang mulia ini insya Allah yang datang juga orang-orang baik seperti Anda, maka kenalan ya. Tukar nomor HP boleh, nanti saling berkunjung, saling bersilaturahim, tambah teman, insya Allah saling mendoakan sampai nanti di Baitullah bersama. Amin, Allahumma amin. Baik, biar tidak menyita waktu lebih lama lagi, langsung ya kita
masuk ke sesi materi yang kedua yang nanti akan berlangsung sampai pukul 10.45, dan materi yang kedua berjudul dari Penggembala hingga Purnama Madinah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Muhammad Hatta. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika lampu menyala, maka wajah-wajah yang akrab dengan saya menjadi terlihat. Ada sahabat-sahabat kami yang tadi saya sampaikan, ESQ, SBC maksudnya Spiritual Building Center, yang insya Allah juga menjadi pemateri atau penyusun materi dan pemateri di acara-acara ESA berikutnya. Ada Ustadz Bambang Nur Cahyono, mana Ustadz Bambang? Tuh Ustadz Bambang. Ada Ustadz Munif Toha, ada ini? Oh Masya Allah sana. Ada Pak Eko Aguswanti, Pak Mas Hari Krisnayadi, ada ya. Sini ada Ustadz Astoka guru saya, ada Ustadz Gunadi di sana. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuki materi berikutnya. Siap Bu? Kalau siap berarti lihat tangan saya. Lihat aja. Kemudian lisan kita tertutup sesuai dengan tangan saya. Tuh 2, 3. Set. Alhamdulillah. Bunda yang dirahmati Allah, kita masuk pada materi yang kedua dari Penggembala hingga Purnama Madinah. Min ra'il ghanam, dari seorang penggembala domba ila imaratul umam, sehingga menjadi pemimpin atau penggembala umat. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari mulai remaja ketika menggembala domba di usia 9 tahunnya hingga kelak beliau menjadi pemimpin semesta alam ini. Baik, kita lihat yang pertama seperti apa masa awal Rasulullah menggembala. Hari itu beliau di usia 9 tahunnya. Pada saat sedang menggembala domba, beliau mendengar suara jeritan seorang wanita yang sedang dianiaya suaminya. Dan ini adalah kuburan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh ayah-ayah mereka. Hari itu sebagian kaum Mekah jahiliyah, musyrikin jahiliyah, memiliki keyakinan bahwa anak perempuan itu hanya penambah malu keluarga. Anak perempuan itu hanya menjadi beban rumah tangga. Maka ketika kemudian lahir anak perempuan, merah padam wajah mereka, firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Tapi tentu tak seluruhnya, termasuk informasi hoax yang sering kita dengar bahwa Umar pernah mengubur anak perempuannya. Yang pertama, kata Imam Nasiruddin Al-Albani, hadis itu bukan hanya dhaif tapi maudhu'. Yang kedua, itu sangat mencederai keagungan seorang hamba yang Allah menetapkan surga atasnya bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik, jadi ini adalah kuburan anak-anak kecil perempuan yang lahir ketika kemudian orang tuanya merasa ini akan menyesakkan rumah, akan menambah beban rumah, akan menjadi sesuatu yang mempermalukan rumah, maka ayahnya akan menggali tanah. Ketika anaknya menangis, ayahnya tak menunggu diam, tapi kemudian dengan tangisannya sang anak akan dimasukkan ke dalam lahat dan kemudian ditimbun dengan tanah dalam keadaan tangisan dan jeritan. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita lihat apa yang terjadi hari itu. Muhammad muda di usia 9 tahunnya mendengar seorang wanita yang dizolimi oleh suaminya. Sang suami ingin mengubur anak perempuannya, tapi sang ibu mempertahankan putrinya. Sang istri sempat pingsan dan Muhammad muda melihat ada tanah yang terbuka didekati oleh beliau.
seorang bayi yang sudah hendak ditimbun tanah, hampir ditimbun tanah oleh ayahnya. Beliau dekat, beliau hibur dengan lonceng gembalaan kambingnya. Lihat cara Rasulullah SAW menyampaikan kepada sang ayah, bukankah mata bayi ini mirip dengan mata Anda, Tuhan? Senyumnya mirip dengan senyum Anda. Jika Allah memberi dia usia panjang, maka dia akan melahirkan anak-anak yang seperti anak Anda, memiliki mata seperti mata Anda. Ain atau mata adalah sesuatu yang sangat indah dalam setiap peribahasa orang-orang Arab, dan Rasul menggunakan itu sebagai senjata untuk menaklukkan hati sang ayah. Muhammad bin Abdullah bahkan di masa remajanya hatinya begitu bening, begitu lembut, dan semoga kita sebagai umat yang bisa mengikuti beliau. Dan di usia 12 tahunnya, beliau diajak atau mulai diajak oleh sang paman untuk berdagang ke lintas negara. Kita lihat, Rasul 0 sampai 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun, mendapat asupan makanan terbaik karena berada di desa Bani Sa'ad bin Bakar. Mendapatkan kualitas ASI terbaik, mendapatkan udara terbaik, mendapatkan kemampuan berbahasa terbaik dari Bani Sa'ad. Rasulullah di usia 4-6 tahunnya berada dalam kasih sayang ibundanya. Kelembutannya terturunkan, kecintaannya terhadap sang ayah tersalurkan kepada sang anak, sampai kemudian sang ibunda meninggal. 6-8 tahun beliau ada dalam didikan sang kakek. Ini kalau kita lihat timeline kehidupan Rasulullah, 6-8 tahun beliau menjadi anak yang senantiasa mendampingi sang kakek. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan antar kabilah di Mekah, dan kita tahu bahwa Syaibah atau Abdul Muthalib adalah laki-laki yang sangat ditokohkan oleh masyarakat Mekah, sehingga Rasul sejak kecil memahami bagaimana cara berdialog, memahami bagaimana cara bernegosiasi, memahami bagaimana menghadapi siasat-siasat para pemimpin Mekah. Di usia 8 tahun pasca kematian sang kakek, beliau mengikuti sang paman yang paling miskin, Abu Thalib, ayah dari Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib, ayah dari Ja'far. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika beliau mengikuti sang paman, beliau paham dan tahu pamannya ini paling miskin di antara paman-paman yang lain. Hamzah, Abbas, bibi beliau Sofia, kemudian Abu Lahab, ini paman yang paling miskin. Dan Abu Thalib adalah paman yang seibu dan seayah dengan Abdullah ayah Rasulullah SAW. Maka sifat empatinya sejak kecil menjadikan beliau minta izin kepada sang paman untuk bekerja membantu ekonomi sang paman menjadi seorang pengembala. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika usia beliau memasuki 12 tahun, beliau diajak pamannya untuk berdagang menuju ke Syam. Diingat, kalau ke Syam itu berarti musim panas, kalau musim dingin menuju ke Yaman. Itu kebiasaan masyarakat Mekah yang melakukan perdagangan. Ada di dalam surah Quraisy. Jadi kita bisa baca dalam surah Quraisy bagaimana kemudian kebiasaan berdagang dari orang-orang Quraisy Mekah. Kita lihat bagaimana proses perjalanan Rasulullah berdagang di Syam. Syam hari ini terdiri dari 4 negara: Yordania, Syria, Palestina. Jadi ada 4 negara yang menyusun Syam. Ada Lebanon, Yordania, Syria, dan Palestina. Yang hari ini kiblat pertama kaum muslimin masih teraneksasi oleh Zionisme Yahudi. Dan kita lihat betapa perjalanan Rasulullah SAW selalu ternaungi oleh awan. Hanya orang-orang yang membaca kitab-kitab suci kaum Hanif di masa lalu yang memahami dan mengerti itu. Ini adalah kanisah atau gereja di Syam.
tempat pendeta Buhairo tinggal dan memimpin umatnya. Buhairo melihat awan yang tidak seperti biasa. Maka beliau berlari membuka kitab sucinya. Apakah benar ini tandanya? Ini suara Injil yang dibacakan. Oleh para pengikut pendeta Buhairo. Dia lihat dalam kitab sucinya, disampaikan kepada beberapa uskup dan pastor yang ada di hadapannya. Sampai dia menyimpulkan, inilah juru selamat terakhir. Maka disampaikan Buhairo kepada Abu Thalib setelah diundang makan, bahwa anakmu ini, kata Buhairo, berada dalam bahaya. Karena pasti dia diintai oleh orang-orang yang tidak menginginkan munculnya kenabian terakhir. Maka kemudian disampaikan kepada sang paman, hati-hati, lindungi dia, segera ajak pulang dia, dan seterusnya. Maka Abu Thalib bersegera mengajak Rasulullah pulang, dan ketika pulang melewati sebuah tempat yang bernama Yanbu, sebuah pelabuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dengan rombongan Abu Thalib yang hari itu bersama dengan adiknya Abbas, bersama dengan Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah kecil atau remaja. Ketika melewati Yanbu, Muhammad kecil melihat ada seorang ibu bersama anaknya dirantai tangan dan kakinya, kemudian ujung rantainya diikatkan kepada patung berhala, kepada berhala yang sangat besar. Jadi kita lihat bagaimana ketika kemudian Muhammad kecil melihat ada seorang ibu dengan dua anaknya yang diikat tubuh dan kakinya, kemudian ujung ikatannya diikatkan kepada sebuah berhala yang sangat besar. Kenapa kemudian mereka diikatkan? Dalam rangka untuk mempersembahkan kepada dewa laut. Gak ada hubungannya dengan Aquaman gitu ya. Jadi mereka meyakini kalau sedang tidak muncul banyak ikan di laut, itu berarti dewa sedang marah. Kalau dewa sedang marah, maka mereka harus mempersembahkan tumbal. Maka yang dipersembahkan sebagai tumbal adalah para istri dan anak-anak mereka. Diambillah kemudian wanita ini bersama dua anaknya, diikat pada sebuah berhala besar sambil menunggu sampai air pasang, sampai air naik. Karena ketika nanti air itu pasang, maka dia akan melahap dan menenggelamkan sang ibu bersama dua anaknya. Ini sebuah sistem persembahan, ya, sebuah model persembahan yang hari itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Jadi kita lihat bagaimana kemudian ketika Muhammad remaja melihatnya dan berkeinginan untuk menolongnya, jiwa asih, kasih sayang, kelembutan yang Allah sudah sampaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Sedangkan Abu Thalib melihat di balik karang ada sekian banyak suami-suami yang sedang menyembah berhala untuk meminta perlindungan, untuk segera mengangkat air dan kemudian memakan tumbal itu atau melahap tumbal itu. Abu Thalib menyaksikan sendiri bagaimana para suami yang sangat tidak bertanggung jawab ini memuja-muji berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka melalui seorang kahin atau dukun.
Sampai kemudian mereka mendengar suara para istri mereka yang berada di luar. Jeritan-jeritan para istri. Ketika mendengar teriakan dan jeritan para istri, mereka mengira air sudah mulai pasang. Para suami bergerak keluar, berharap air mulai pasang dan tumbal telah diambil oleh Dewa Laut. Ternyata para wanita itu menjerit karena Muhammad melepaskan tumbal mereka. Mereka takut akan azab para dewa. Ketika air mulai pasang dan Abu Thalib melihat sang keponakan sedang membebaskan para tumbal ibunda dan kedua anaknya. Abu Thalib memanggil adiknya Abbas bin Abdul Muthalib, lindungi Muhammad. Abbas, lindungi Muhammad. Ismail atau Samuel ikut dalam perjalanan itu. Air semakin meninggi. Abbas bersama beberapa paman Rasul melindungi dari masyarakat Yanbu. Sang ibu yang sudah terselamatkan menyembah berhala, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Ditumbangkannya berhala itu. Habibullah, Nabiullah, Rasulullah. Dan hari itu kita melihat Allah menetapkan sebaik-baik manusia untuk kelak mendapatkan Al-Quran sebagai wahyu. Sejak kecil terpelihara hatinya, terisi penuh dengan cinta kasih, kelembutan, pembelaan terhadap orang-orang lemah. Muhammad bin Abdullah yang hari itu menunjukkan kepada pamannya, setiap manusia yang ditemuinya, bahwa sebaik-baik hamba adalah yang paling bermanfaat buat hamba yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka berkah dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Razak, menetapkan rizki bagi Yanbu. Ribuan ikan diberikan oleh Allah melalui malaikatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu para penyembah berhala menyadari bahwa bukan berhala yang layak memberi rizki bagi mereka, bukan berhala yang menghilangkan kesempitan dan kesedihan. Abu Thalib tersenyum melihat keponakannya
melihat apa yang terjadi. Rizku biyadillahi wahdah. Sungguh rizki adalah hak Allah semata. Kepada siapa diberikan, kepada siapa ditetapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersama sang paman hingga di usia 14 tahunnya Muhammad mengikuti sebuah pertempuran yang bernama Perang Fijar. Hari itu beliau tidak berada di front terdepan, tidak memegang tombak, tidak memegang gagang pedang, dan tidak melepaskan anak-anak panah. Hari itu beliau hanya mengambil anak-anak panah dan kemudian diberikan kepada sang paman untuk dilepaskan kepada musuh. Di usia 14 tahun beliau sudah mendapatkan pendidikan militer. Jika saya ulang kembali 0 sampai 2 tahun, segala hal yang bersifat natural beliau dapatkan. Udara bagus, air susu terbaik, bahasa terbaik dari Bani Sa'ad bin Bakar. Usia 4 sampai 6 tahun berada dalam kasih sayang ibunya. Usia 6 sampai 8 tahun berada di bawah momongan sang kakek. Senantiasa diajak berdiskusi dengan para kepala kabilah, mendapatkan kemampuan diplomasi luar biasa di usia 6 sampai 8 tahun ini. Di usia setelah 8 tahun, 9 tahun menjadi penggembala, 12 tahun menjadi seorang pedagang yang lintas negara. Beliau pernah ke Yaman, beliau pernah ke Syam. Di usia 14 tahunnya mendapatkan pengalaman militer pertama. Ini seorang pemimpin yang lengkap didikannya dari Allah. Dia dapat didikan alam, dia dapat didikan dari ibunya, dia dapatkan didikan diplomasi dari sang kakek, dia dapatkan didikan mandiri dari sang paman, dia dapatkan didikan militer di usia 14 tahunnya. Dan jelang usia 20 tahunnya, beliau mulai menseriusi perdagangan. Hingga kemudian namanya mencuat sebagai sosok yang paling layak dipercaya di antara seluruh masyarakat Makkah. Maka orang kemudian memanggilnya dengan lakop atau sebutan Al-Amin. Sosok yang sangat layak dipercaya. Maka bersebab itulah kemudian Ibunda Khadijah, seorang wanita pengusaha kaya raya, bukan hanya miliarder, tapi saya yakini triliuner. Dilukiskan di dalam sirah Nabi, tulisan Muhammad Dr. Ali As-Salabi, dikatakan bahwa ketika dagangan Ibunda Khadijah itu datang, itu sampai 100 ekor onta yang harus membawa dagangan itu. Itu menunjukkan wanita yang teramat sangat kaya raya, terjaga kehormatannya. Dia melihat sosok laki-laki luar biasa yang kemudian diambil untuk menjadi manajer operasionalnya. Diminta untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam, didampingi oleh pembantu beliau yang bernama Maisarah. Maka Maisarah melihat betapa manajer operasional yang satu ini berbeda dengan manajer. Cek 1, 2, Mas, kenapa Mas? Dikecilkan aja. Jadi dengan manajer operasional dimatikan, Mas. Sempat Maisarah membandingkan, biasanya manajer operasionalnya Ibunda Khadijah itu tidak seluar biasa laki-laki ini. Mereka kalau membawa dagangan dari Mekah menuju ke Syam, 1200 km kurang lebihnya. Itu kadang ada keramaian mereka belok. Ada kalau pesta atau apa namanya karnaval di pasar namanya Saukul Ukas. Ada pasar-pasar festival seperti itu yang kemudian para manajer operasional itu ketika membawa barang dagangan ketemu dengan hal seperti itu mampir. Melihat para wanita berdendang, melihat para penyair beradu syair, melihat para pegulat beradu tubuh mereka dan seterusnya. Dan itu kesenangan. Tapi Muhammad tidak. Ketika lelah dia hanya tidur, ketika lapar dia hanya makan dan terus meneruskan perjalanan. Maka Maisarah menjadi takjub. Laki-laki ini laki-laki yang luar biasa. Maka selepas kemudian pulang kembali, bahkan ketika nyampe di Syam sebelum pulang, Maisarah melihat ini adalah manajer operasional paling jujur yang pernah dia lihat cara berdagangnya. Kalau punya barang kurang bagus, tunjukkan kurang bagusnya. Kalau ada barang yang bagus, ditunjukkan kelebihannya apa.
Sehingga kalau kemudian ada orang mau beli, dia tahu kenapa harganya sekian, kenapa harganya lebih murah, kenapa harganya lebih mahal. Karena yang jual ini orang yang sangat jujur. Maka kemudian kita kenal hadis yang salah penempatan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak meskipun itu pahit. Tapi orang hari ini memaknai yang pahit itu orang yang mendengar, orang yang dinasehati, orang yang diajak bicara, bukan diri sendiri. Padahal asbabul wurud dari hadis itu bahwa pahitnya adalah untuk yang mengucapkan. Ada seorang pedagang yang dia membeli sekian banyak dagangan yang datang dari Syam, dia ambil semuanya. Setelah mendapatkan contoh 1, 2, 3, dia dapat sampelnya, ini barang bagus, maka kemudian dibeli dengan sekian ribu dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau pakai angka paling bawah 2 jutaan. Dia beli dengan sekian ribu dinar. Setelah kemudian dia sudah beli, dia mulai buka angkutan-angkutan barang tersebut, bukai sama pembantunya. Ketika dibuka ternyata pada bagian onta yang ke-30, 31 dan seterusnya sampai belakang, barangnya tidak seperti onta di depan. Dia merasa kecewa, maka dia memukul-mukul kepalanya seperti gambaran tadi orang-orang Arab kuno itu kalau kemudian kecewa terhadap dirinya, dia mukul-mukul kepala sambil bilang celaka saya, binasa saya. Ya Rasulullah, celaka saya, binasa saya, celaka saya, binasa saya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, sungguh aku sudah membeli barang dagangan sekian banyak, sampelnya sudah saya lihat, harga sudah jadi, saya beli ya Rasul. Ternyata barang yang di belakang rusak, tidak seperti yang di depan ya Rasulullah. Apakah boleh saya menjual barang ini seharga saya beli? Pokoknya nggak rugi, nggak apa-apa. Saya beli, saya jual sesuai dengan harga saya beli. Apa kata Rasulullah? Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar, yang hak meskipun itu pahit bagimu. Meskipun itu pahit, katakan kalau barang ini rusak, rusak, kalau barang ini baik, baik, kalau barang ini cacat, cacat. Meskipun kita rugi, meskipun itu pahit buat kita. Awal hadisnya muncul dari sana asbabul wurudnya. Tapi hari ini banyak kaum muslimin menggunakan untuk menyakiti hati kaum muslimin yang lain. Yang penting saya sudah nasihati, kulil haq walau kana murran, terserah hatimu menjadi pahit, menjadi sesak, sakit atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwati fillah. Maka setelah kemudian pulang, Maisarah cerita kepada Ibunda Khadijah, yang waktu itu beliau seorang janda, telah menikah 2 kali beliau, dan beliau memiliki 2 anak. Yang 2 anak tiri Rasul ini nanti akan wafat di Irak dan menjadi salah satu perawi hadis yang disampaikan oleh ayah tirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian menikah dengan Ibunda Khadijah, melalui wasilah seorang sahabat Khadijah yang bernama Nufaisah atau Nafisah. Setelah menikah, beliau hidup sebagaimana bapak ibu bersama istri dan suami jenengan. Beliau hidup biasa sebagai manusia biasa, karena belum nabi, belum rasul. Rasul menikah di usia berapa mas? Ini masih jomblo-jomblo. Berapa mas? Rasul menikah di usia 25. 25, maka anak-anak hari ini, anak remaja hari ini kemudian ketika ditanya, pengen menikah usia berapa? Saya pengen nyontoh Rasulullah Ustadz di usia 25. Maka saya katakan, nak, kalau menikah pengen nyontoh Rasul, Rasul itu baru menikah di usia 53 tahun. Yang menikah di usia 25 tahun itu Muhammad bin Abdullah, dia belum jadi Rasul. Jadi kalau bilang, Pak saya pengen nyontoh Rasul nikahnya, tunggu sampai usia 53. Itu Rasul baru menikah dengan Saudah sama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau pengen nikah nyontoh Rasul tunggu 50. Hati-hati mas, jangan salah omong gitu ya. Jadi yang menikah 25 itu adalah Muhammad bin Abdullah. Makanya beliau berumah tangga sebagai Muhammad, belum jadi Rasul sebagai Muhammad. Itu selama 15 tahun. Dari 25 tahun sampai 40 tahun. Menjalani rumah tangganya bersama Ibunda Khadijah sebagaimana jenengan dan saya. Berada di tengah-tengah masyarakat Mekah, dan Muhammad itu tidak pernah dibenci oleh orang-orang Mekah selama 40 tahun usianya. Dari 0 sampai 40 tahun dia adalah manusia cahaya yang dicintai oleh semua orang Mekah, yang dirindu. Bahkan ketika Rasul punya anak perempuan, jadi rebutan cari menantu, jadikan menantu termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu mengambil 2 anak Rasul sebagai menantu. Siapa bu? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Wah ini Ustaz. Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahkan dengan Utbah dan Utaibah, anak dari Abu Lahab. Meskipun nanti akan diceraikan ketika Rasul mendapat ayat Al-Hijr 94, fasda' bima tu'mar wa anid anil musyrikin.
mendakwai keluarganya. Abu Lahab mulai marah, kemudian diceraikan anaknya dari anak Rasulullah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, itu gambaran beliau dicintai oleh Mekah selama 40 tahun. Baru mendapat tantangan dan dibenci oleh sebagian orang Mekah di usia 40 tahunnya itu. Makanya ketika Rasul itu sedih di tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-10 nanti Amul Huzn, itu Rasul oleh Allah dihibur dengan turunnya surah Yusuf. Ayat 1 sampai 111. Jadi turunnya surah Yusuf itu untuk menghibur Rasul. Jadi bunda kalau sedih baca apa bu? Surah Yusuf. Karena kalau jenengan kemudian baca di dalamnya Allahu Akbar, isinya luar biasa. Allah menggambarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad, jika engkau sekarang sedang bersedih maka lihat Yusuf. Engkau dari 0 sampai 40 tahun gak pernah dimusuhi orang, engkau dicintai orang, lihat Yusuf, baru lahir sudah dibenci saudaranya. Baru lahir udah dibenci saudaranya. Kemudian pada saat mulai tumbuh, dibenci saudaranya, dimasukin sumur ketika mulai masuk remaja. Masukin sumur, lihat lihat Yusuf wahai Muhammad. Lihat Yusuf saudaramu sebaik-baik nasab. Jadi Rasul itu pernah dipuji Bapak Ibu, dipuji oleh para sahabat, ya Rasulullah, nasab panjenengan itu nasab terbaik. Apa kata Rasulullah? Lah, bukan saya. Nasab terbaik itu milik Yusuf. Yusuf itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Maka namanya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebaik-baik nasab itu Yusuf. Tapi lihatlah orang yang punya sebaik-baik nasab ini ternyata hidupnya tidak linier, tidak nyaman sejak awal, dibenci oleh saudara sejak kecil. Remaja masukin sumur, ketemu orang dijual jadi budak. Jadi budak dibeli oleh menteri ekonomi atau keuangan Mesir, disenangi sama ibu angkatnya atau majikannya. Setelah itu difitnah, baju yang robek belakang, itu Yusuf zaman dulu. Kalau Yusuf zaman sekarang saya nggak tahu yang sobek bagian mana, sobek bagian belakang. Maka beliau lolos dari hukuman hakim, tapi tetap minta dipenjara daripada hidup dengan fitnah. Zulaikha yang menyukai anak angkatnya ini, pembantunya ini, jadi buah bibir masyarakat Mesir. Mereka mengatakan, lihat istri penguasa kita, masa dengan pembantunya kok seneng. Maka dalam hati Zulaikha, oh sampean durung ero Yusuf. Maka diundanglah seluruh dharma wanita Mesir hari itu. Diundang. Kumpul PKK bu ya, dikasih piring, ada apelnya, ada pisau paling tajam. Zulaikha bilang, bu monggo sarang-sarang kita kupas. Dikupas, bilang Yus keluar nak. Yusuf keluar, tek. Semua lihat, astagfirullah kaget saya. Ada orang lihat semuanya saking takjubnya sampai mengiris tangan tidak tahu. Itu berarti gantengnya Yusuf bisa menganestesi rasa sakit bu. Jadi kalau ada orang ngaku secakep Yusuf, taruh di ruang koperasi Gambiran. Ini mumpung ada kepala dinas kesehatan Pak Adi Laksono, atau rumah sakit Gumul itu ya, di ruang operasi. Biar kemudian ibu ketika dioperasi lihat wajah yang seganteng Yusuf, nggak kerasa bu, didedeli nggak kerasa. Itu kalau secakep Yusuf. Jadi sekali lagi surah Yusuf turun pada saat Nabi sedih. Jangan keliru, Ustadz, kalau saya itu bacanya surah Yusuf pas saya hamil dulu loh Ustadz. Loh bu kok bisa bu? Iya biar cakep kayak Nabi Yusuf. Ibu bilang begitu, saya lihat ibu, saya lihat suami ibu. Lihat ibu, suami ibu. Apa yo iso anak itu Nabi Yusuf? Loh anak itu kan gen, DNA itu ya. Kalau anak persis ibu, wajar. Anak persis bapaknya? Anak persis tetangga? Nggak mau, kok gitu kok pengen seperti Nabi Yusuf. Ya, pengen akhlaknya Ustadz, oke. Tapi pengen anak seperti Nabi Yusuf itu lengkap dengan paket ujiannya loh ya. Oh iya bu, seperti Khadijah lengkap dengan paket ujiannya. Seperti Muhammad lengkap dengan, kita tuh pengennya enak tok pokoknya. Anakku ganteng Ustadz gak tahu diuji Gusti Allah, moro-moro mlebu surga itu ya. Berarti jenengan punya kenalan dalam di surga. Baik, bunda yang dirahmati Allah, maka di usia 35 tahunnya sang Al-Amin ini sempat menjadi qadhi atau hakim bagi permasalahan Hajar Aswad yang jatuh. Ka'bah itu beberapa kali roboh. Beberapa kali kalau kita baca dalam History of Ka'bah atau sejarah Ka'bah, beberapa kali roboh. Bahkan yang terakhir setelah Rasul wafat itu pernah roboh.
Ka'bah itu. Ketika dihantam manjaniknya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika menyerang Zubair bin Awam, ya. Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Itu menyerang, Abdullah bersembunyi di balik Ka'bah. Ka'bahnya dihantam manjanik batu-batu besar, roboh Ka'bah itu. Jadi dibangun beberapa kali Ka'bah. Bahkan Hajar Aswad itu pernah hilang. Makanya harus Hajar Aswad yang sekarang, kalau kemudian jenengan melihat, kan tuh ada tuh fotonya dengan inframerah. Kalau kita mencium nggak tahu, nggak kelihatan, cuman kelihatan warna hitam. Hajar Aswad yang sekarang itu Pak, tinggal butiran warna 7 butir. Bentuknya seperti ekor skorpion, ditempel pada batu hitam, dilindungi dengan lilin. Karena dulu pernah dicuri oleh Bani Qoromitoh. Jadi itu berkaitan dengan Ka'bah. Rasulullah Muhammad SAW nih ya, Muhammad bin Abdullah sejak usia 35 tahun jelang 36-37 mulai gelisah. Melihat kaumnya yang rusak. Ketidakadilan di mana-mana, kecurangan di mana-mana, timbangan dan seterusnya, kebohongan merajalela, ketidakadilan, kezaliman dan seterusnya, maka beliau menjadi gelisah. Maka salah satu ciri orang beriman berarti kalau melihat kezaliman harus gelisah, Tidak kemudian tenang kok kemudian ada tetangga main judi di samping rumah, tenang. Enak Ustadz, ono hiburan rame sebelah lah itu. Ada tetangga adu PT, kemudian tenang. Itu ada tetangga adu ayam, Pak. Senang lumayan Ustadz buat tontok-tontokan itu ya. Buat lihat-lihatan sambil nunggu buka puasa. Nah, ini gawat ini, berarti hatinya bermasalah. Jadi Rasulullah SAW itu bahkan sebelum jadi nabi itu melihat kezaliman, ketidakadilan itu gelisah luar biasa. Bahkan di masa jahiliyah itu ada pernikahan yang disebut dengan ibtila'il ibn. Jadi orang yang menikah ketika sudah menikah belum punya anak, maka istrinya dititipkan pada temannya. Iya Pak, itu kalau sudah hamil diambil tuh istrinya. Ya, sampai sejahil itu. Rasul melihat begitu gelisah luar biasa, maka beliau sering menuju ke sebuah gua namanya Hira yang berada di atas Jabal Nur, tingginya 628 meter. Insya Allah jenengan kalau umroh sarang-sarang dengan sirah nabawi, umroh sirah kita akan naik ke sana. Kita nikmati di sana ada sebuah celah yang kita bisa melihat Baitullah dengan cara luar biasa. Maka Rasul suka di sana karena ada celah yang di situ beliau bisa melihat Baitullah dan masyarakat Mekah dengan sangat indahnya, mudahnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering Rasulullah ke atas Hira ini sampai 3 Ramadan, 3 tahun terakhir sebelum usia beliau 40. Baik 37, 8, 9, 40. Rasulullah SAW sering ke Gua Hira bertafakur. Tapi ini ibadah sebelum ada syariat Allah turun, belum ada wahyu. Maka ketika wahyu sudah turun, syariat sudah sempurna, maka proses tafakur di gua ini hari ini, malam nanti itu diganti dengan i'tikaf. Kita berada di masjid-masjid bertafakur sebagaimana Rasul dulu berada di Hira. Jadi nggak usah kemudian jenengan Ustadz berarti sunnahnya saya harus ke Selomangling. Nggak usah Pak, nggak usah. Jadi ke masjid ya, ke masjid. Baik, kita lihat di usia 40 tahunnya beliau berada di atas. Sempat beberapa kali dalam tulisan jenengan bisa cek ya dalam kitab yang ditulis Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Beberapa kali Ibunda Khadijah itu menemani Rasul, Bu. Jadi Rasul berada di atas gua yang tingginya 628 meter. Ada bagian seperti punuh onta yang kalau kita naik itu pasti capek luar biasa. Kadang kemudian menggunakan tongkat untuk bantuan. Tapi subhanallah Ibunda Khadijah di usia beliau yang sudah di atas 50 tahun, beliau kadang ngirim makanan itu sampai naik menuju ke gua ini dan kemudian nginep bersama Rasul sehari 2 hari. Kan romantis Bu, jenengan sama bapak nginep di gua Selomangling. Jangan Bu ya. Baik, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya. باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
Wahyu pertama turun kepada beliau Al-Alaq 1-5, terawali dengan kalimat Iqra, dan ini adalah Zaid bin Harisah, putra angkat beliau. Putra angkat Rasulullah SAW yang senantiasa mendampingi sang ayah angkatnya. Dan hari itu beliau menyampaikan kepada para sahabat. Jadi ketika Rasul mendapat wahyu pertama, Al-Alaq ayat 1-5, tubuh beliau gemetar hebat, keringat menyucur deras dari tubuh beliau. Saking takutnya beliau kemudian lari keluar dari Gua Hira menuju rumah beliau. Dari Gua Hira menuju rumah Rasul kurang lebih 6 km. Harus turun 628 meter dan itu ada bagian yang sangat curam, kurang lebih 60 derajat. Rasul lari. Maka berkali-kali beliau jatuh, kaki beliau berdarah. Beliau bangkit lagi melihat ke atas, ternyata seluruh ufuk telah ditulup oleh sayap Jibril yang mengeluarkan berbagai perhiasan permata intan yang sangat indah dan Rasul melihatnya. Maka ketika kemudian beliau berlari karena saking takutnya, sampai kemudian beliau di rumah langsung menuju wanita, sebaik-baik wanita yang kelak akan menjadi penghulu seluruh wanita di surga. Namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wanita yang semoga panjenengan diberi kesempatan untuk bisa membersamainya. Wanita yang Rasulullah mencintainya dan tak pernah bisa pudar dari hatinya. Bahkan dikisahkan karena saking cintanya dengan Khadijah, ketika beliau menikah dengan beberapa wanita setelahnya, wabil khusus setelah hijrah, Rasul tidak pernah bisa melupakan Khadijah. Berkali-kali kelepasan kalimat Khadijah. Ketika menyembelih domba, kemudian beliau mendapatkan daging bagian pahanya, maka beliau mengatakan, sungguh ini daging kesukaan Khadijah. Padahal udah meninggal bertahun-tahun lamanya. Ketika beliau menaklukkan Mekah, Fathul Mekah, di dalam tulisan Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham juz 2, Juzus Tsani, dijelaskan bahwa ketika Rasul menaklukkan Mekah, beliau membangun pusat komando di Mekah itu di Kecamatan Hujun kalau sekarang. Di sebuah tempat namanya Ma'lah. Disitulah Ibunda Khadijah dimakamkan dan Rasul membangun tenda pos komandonya itu di samping makam istrinya. Kalau malam beliau keluar sambil menepuk-nepuk kuburan istrinya dan bilang, sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah, sodakti. Engkau benar Khadijah, engkau benar. Bahwa sebagaimana kalimatmu dulu bahwa agama ini kelak akan menang, dan hari ini agama ini menang. Cinta Rasul kepada Khadijah. Maka ketika Rasul berlari dan kemudian menemui istrinya, Rasul mengatakan, zamiluni ya Khadijah, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah langsung kemudian mendekap tubuh beliau, membaringkannya dan kemudian menyelimuti serta mendoakan di samping tubuh beliau, ya Rabbi, sungguh suamiku ini adalah penyambung tali silaturahim, penanggung anak-anak yatim, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan suaminya disebutkan. Maka tidak akan mungkin kau akan mencelakakannya, ya Rabbi. Itu suami dengar begitu pasti adem. Tidak kemudian turun dari gua, ketakutan, keringat dingin. Kemudian istrinya bilang, wis tak kandani, gak usah macem-macem. Wis nang gua barang. Wis ning omah lah enak. Inilah Khadijah yang Rasul tidak akan pernah bisa melupakannya. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita lihat hari itu Rasulullah SAW memiliki sebuah tempat bertemu. Ya. Nah, sebelum kita menuju pada tempat di mana Rasul bertemu dengan para sahabat, ya biasa bertemu, kita lihat bagaimana seorang anak kecil laki-laki yang sejak kecil ikut Rasul. Jadi Rasulullah itu waktu kecilnya ikut Abu Thalib. Tapi ketika beliau sudah berkeluarga, anak Abu Thalib diambil. Ali bin Abi Thalib ganti ngenger Kanjeng Nabi. Sejak kecil. Makanya sejak kecil Ali bin Abi Thalib itu tahu siapa Fatimah. Tahu keutamaannya, tahu keluar biasanya. Kata satu rumah. Maka tidak heran kemudian muncul rasa cinta. Karena kata orang sekarang, tresno jalaran. Oh itu ngelibet kata bunda. Ini baru ya. Tresno jalan sokong gelibet ya. Tahu Fatimah, muncul rasa cinta, maka kelak akan dinikahkan dua manusia terbaik ini oleh Rasulullah SAW. Bunda yang dirahmati Allah, Ali waktu itu masih kecil. Selisih usia beliau dengan Rasulullah sekitar 30 tahun. Ya. Maka kemudian kita lihat
Ali bin Abi Thalib اقرأ باسم ربك الذي خلق diperintahkan oleh Ibunda Khadijah. Nah ini si kecil nggak kelihatan ini ya karena malam. اقرأ وربك الأكرم Diperintahkan menuju ke rumah sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang penulis Injil yang dengan tangannya dia menuliskan. Ya, Waraqah bin Naufal, seorang penganut agama Samawi. علم بالقلم Ali datang علم الإنسان menemui Waraqah bin Naufal. صدق الله العظيم. عند مساء يا عمي ورقة بن نوفل. لست ابن أبي طالب؟ علي. والله ما جئت الساعة إلا لأمر جلل. ألم تذكر خديجة حاجتها مني حتى تطلبني الساعة؟ لا. Maka Waraqah bin Naufal لئن كنت قد mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, فإنه الناموس الذي أنزل dia adalah namus Jibril dalam bahasa Ibrani yang datang kepada Musa di masa lalu. Maka dia adalah namus malaikat yang sama yang diutus kepada Musa bin Imran. موسى بن عمران ليتني أكون حيا Aku berharap dari kalimat yang paling terkenal dari Waraqah bin Naufal ketika berjumpa dengan Rasul. Aku berharap aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. ما يخرجك قومك فإنه لم يجد أحد بمثل ما جئت. Karena siapa saja yang datang dengan pesan yang sama, dia akan diusir oleh kaumnya. Jadi Waraqah bin Naufal sudah menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul waktu itu bingung. Kenapa? Karena 0 sampai 40 tahun tidak pernah dibenci orang. Beliau bingung bagaimana saya bisa diusir. Beliau bingung dengan kalimat Waraqah bin Naufal ini bahwa kelak engkau akan diusir, dan jika hari itu aku hidup, aku masih hidup, diberi usia panjang, aku akan menjadi bagian dari pembelamu, wahai keponakanku. Budaya yang dirahmati Allah, dari gambaran ini kita mendapatkan sebuah informasi betapa seorang pemimpin itu harus lahir dari kepercayaan. Seorang pemimpin itu harus lahir dari keamanahan untuk kemudian bisa membawa kepemimpinannya mensejahterakan umat bahkan semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dia dapatkan dari kitab sucinya. Maka setelah hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan, mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, ini ring satu keluarga beliau. Istri, anak angkat, kemudian Ali sebagai keponakan, sebagai sepupu yang hidup bersama beliau. Setelah itu kemudian turun surah Al-Hijr ayat 94. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah untuk mengumumkan dakwah itu secara terbuka. Fasda bima tu'mar wa anid anil musyrikin. Dan jauhilah orang-orang musyrik. Maka sejak hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya. Kita lihat ya, setiap kali datang firman Allah maka dibawa oleh Zaid atau Ja'far. Ja'far ini sepupu Rasul, kakak dari Ali bin Abi Thalib. Disampaikan di sebuah rumah, tempat berkumpulnya para sahabat. Rumah ini adalah rumah milik Arqam bin Arqam. Maka rumah itu, rumah milik Arqam disebut dengan Darul Arqam, Darul Arqam. Nah, di rumah inilah kemudian Islam tumbuh pertama dengan para as-sabiqunal awwalun. Pemeluk Islam pertama yang menjadi pembela Nabi, yang menjadi pendamping Nabi. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. setiap ayat yang turun kepada para sahabat. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كثرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. Ayat-ayat yang berkaitan dengan peneguhan akidah, simbol-simbol kemuliaan dan kekuasaan Allah. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء Ini adalah Ammar bin Yasir. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Dan Ammar bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, كان يرتعد تحت الذارع وكانت أسنانه تصطرخ. kita lihat betapa ternyata ketika wahyu itu turun berat, sangat berat. Kadang ketika beliau naik unta, wahyu turun, untanya langsung menderum karena nggak kuat. Kadang ketika beliau duduk dengan Abdullah bin Mas'ud, turun wahyu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya merasakan paha saya seperti ditimpa oleh gunung, seakan-akan oleh gunung, paha Rasul itu ya. Betapa berat. Kadang Rasul setengah pingsan. Kadang Rasul merasakan kepala yang pusing luar biasa karena ada sekian banyak suara lebah. Kadang Rasul merasakan seperti di dalam lonceng yang digetarkan. Jadi wahyu itu berat. Makanya ibu-ibu yang punya suami Pak Wahyu, Bu ya. Memang berat, Bu, jadi suami Pak Wahyu. Wahyu Allah itu berat. Turunnya, mempertanggungjawabkannya, maka Al-Quran itu hanya turun pada orang yang khas, khusus. Karena Allah sudah menyampaikan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya saja Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu terbelah karena takutnya. Gunung yang kita lihat kokoh itu nggak bisa mendapat amanah Quran. Harus manusia dan dia harus istimewa. Maka bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian ayat demi ayat turun dan kemudian turun perintah untuk menyampaikan secara terbuka, disampaikan para sahabat yang bersembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam, ditutupin jendelanya itu ya. Tapi ketika kemudian diminta untuk menyampaikan secara terbuka, mereka dengan sukacita mengabarkan pada dunia tentang kebenaran Islam. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun. Allahu akbar. Allahu akbar. Rumah Arqam bin Abil Arqam berjarak kurang lebih 600 meter dari Baitullah. Hari ini sudah menjadi hotel rumah beliau. Hari ketika dakwah dikumandangkan secara terbuka. Dan ini adalah Abu Lahab yang tadi, bukan ini pembantunya ya. Kok pas lewat ya. Abu Lahab bersama sang istri arwah Ummu Jamil. Nah ini Abu Jahal, Abu Lahab, maaf, bersama sang istri Ummu Jamil. Maka semua tokoh musyrikin Mekah kumpul di Ka'bah untuk memberitahu, memberiefing seluruh masyarakat Mekah. Hati-hati dengan provokasi Muhammad, hati-hati dengan yang disampaikan Muhammad. Atasma'una ya Quraisy, atatrukuna Ini Abu Jahal yang menyampaikan. Amr bin Hisham. Ini Abu Lahab. Wah ini ketua Dharma wanitanya ya. Namanya Ummu Jamil. Awah. Jadi dia langsung kemudian memprovokasi, ayo kita bakar dengan api apa yang dibawa oleh Muhammad, kita hadang mereka. Nah ini masih roh pertama yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Berjalan di jalan-jalan mendakwakan Islam gitu ya. Di depan ada Ja'far, di depan ada Bilal, di depan ada Zaid bin Harisah, dan Rasul ditaruh di tengah agak dalam. Karena para sahabat ini melindungi beliau dari lemparan-lemparan kaum musyrik Mekah.